Sebuah kebakaran besar yang melahap hutan hingga menjalar ke kota Los Angeles, membawa kehancuran dan ketakutan. Di tengah kobaran api yang ganas, muncul sebuah keajaiban tak terduga, seorang bayi manusia dari pasangan Muslim yang selamat secara ajaib tanpa luka sedikit pun. Bagaimana mereka bisa lolos dari bencana mematikan ini? Dan apa makna luar biasa di balik kejadian ini? Mari kita simak ceritanya. Di sebuah kawasan perbukitan yang terletak di pinggiran Los Angeles, tinggal pasangan muda bernama Farhan dan Aisyah. Mereka adalah imigran Muslim yang memutuskan untuk membangun hidup baru di Amerika Serikat. Kehidupan mereka sederhana tetapi penuh kebahagiaan. Rumah kecil mereka berdiri di tengah hamparan pepohonan yang rindang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Setiap pagi, Farhan akan pergi bekerja sebagai teknisi di kota. Sementara Aisyah, seorang ibu rumah tangga, menghabiskan waktunya merawat bayi mereka yang baru lahir, Zain. Bayi mungil berusia 6 bulan itu adalah anugerah terbesar dalam hidup mereka setelah bertahun-tahun menanti hadirnya seorang anak. Namun, akhir-akhir ini, kabar buruk sering terdengar di lingkungan mereka. Musim panas yang sangat kering telah memicu beberapa kebakaran hutan di daerah sekitar Los Angeles. Setiap malam, berita di televisi memperingatkan warga untuk bersiap menghadapi kemungkinan evakuasi jika api semakin meluas. Meski demikian, Farhan dan Aisyah tetap mencoba berpikir positif. Insya Allah, Allah akan melindungi kita, ucap Aisyah dengan tenang saat melihat berita kebakaran. Farhan mengangguk, meskipun dalam hatinya, ia tak bisa sepenuhnya menghilangkan rasa khawatir. Malam itu, udara terasa lebih panas dari biasanya. Angin bertiup kencang, membawa aroma hangus yang menusuk hidung. Farhan dan Aisyah baru saja selesai menidurkan Zain ketika tiba-tiba terdengar suara sirine keras dari kejauhan. Farhan keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi, dan matanya langsung membelalak. Dari kejauhan, ia bisa melihat kobaran api yang membara, menjalar dengan cepat dari arah bukit ke pemukiman mereka. Asap tebal mulai menyelimuti udara. Ia segera kembali ke dalam rumah dengan wajah panik. Aisyah, kita harus pergi sekarang. Api sudah mendekat, serunya sambil membuka lemari untuk mengambil tas darurat yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Aisyah yang sedang menyusui Zain langsung bangkit, mencoba menenangkan diri meskipun jantungnya berdegup kencang. Ya Allah, lindungi kami, bisiknya lirih sambil memakaikan selimut kecil pada Zain. Dalam sekejap, mereka mengemas beberapa barang penting, termasuk paspor, dokumen, dan sedikit pakaian, lalu bersiap untuk meninggalkan rumah. Namun, situasi di luar jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Langit malam yang biasanya gelap kini memerah, dipenuhi cahaya api yang memantul dari asap tebal. Jalan utama menuju kota sudah dipenuhi warga yang panik mencoba menyelamatkan diri. Mobil-mobil terjebak dalam antrean panjang, sementara beberapa orang berlari meninggalkan kendaraan mereka. Farhan menggenggam tangan Aisyah erat-erat sambil membawa tas di punggungnya. Ia tahu mereka harus segera menemukan jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Farhan dan Aisyah memutuskan untuk mengambil jalan kecil di hutan, berharap itu akan membawa mereka menjauh dari kobaran api. Farhan membawa tas di satu tangan dan menggenggam tangan Aisyah dengan tangan lainnya, sementara Aisyah memeluk Zain erat-erat. Di tengah perjalanan, Aisyah mulai batuk karena asap yang semakin tebal. Farhan, aku tidak kuat, ucapnya dengan suara terengah-engah. Farhan berhenti sejenak, mencoba menenangkan istrinya. Kita pasti bisa, sayang. Kita hanya perlu terus berjalan. Allah bersama kita, jawabnya. Meskipun dalam hatinya ia juga merasa putus asa. Mereka terus melangkah dengan susah payah, melewati semak belukar yang mulai hangus terbakar. Udara terasa semakin panas, dan suara pohon-pohon yang retak karena api membuat suasana semakin mencekam. Di tengah perjalanan, mereka menemukan seekor rusa yang tergeletak tak bernyawa, terjebak di tengah kobaran api. Pemandangan itu membuat Aisyah semakin ketakutan. Farhan,
Bagaimana kalau kita juga tidak bisa keluar dari sini? Tanyanya sambil menahan tangis. Farhan tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Aisyah lebih erat dan menariknya untuk terus berjalan. Saat mereka hampir mencapai ujung jalan setapak, tiba-tiba sebuah pohon besar yang terbakar tumbang di depan mereka, menghalangi jalan. Api dengan cepat menyebar, membuat mereka terjebak di antara kobaran api yang semakin mendekat. Aisyah mulai menangis, memeluk Zain yang tertidur dalam pelukannya. Farhan, aku takut kita tidak bisa menyelamatkan Zain, ucapnya dengan suara bergetar. Farhan merasa hatinya hancur melihat ketakutan di wajah istrinya. Ia tahu, sebagai suami dan ayah, ia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan keluarganya. Aku akan mencari jalan lain. Kamu tetap di sini bersama Zain, ya. Jangan bergerak sampai aku kembali, ujar Farhan. Namun, sebelum ia sempat melangkah pergi, Aisyah menarik tangannya. Tidak, Farhan, jangan tinggalkan kami. Kita harus tetap bersama. Apapun yang terjadi, kata Aisyah sambil menangis. Farhan terdiam sejenak, lalu memutuskan untuk tidak pergi. Mereka duduk bersama di tanah, saling berpelukan sambil berdoa dengan air mata yang mengalir. Ya Allah, jika ini saat terakhir kami, jagalah anak kami. Selamatkan Zain, ucap Aisyah sambil memeluk bayinya lebih erat. Di tengah keputusasaan itu, tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Dari balik asap tebal, muncul seorang pria dengan wajah penuh debu dan pakaian yang kotor karena asap. Ia adalah seorang petugas penyelamat yang sedang mencari korban di sekitar area tersebut. Cepat, ikuti saya, ada jalur aman di sebelah sini, serunya dengan suara tegas. Farhan dan Aisyah segera bangkit, mengikuti pria tersebut meskipun kaki mereka terasa lemas. Namun, perjalanan tidaklah mudah. Jalur yang mereka lalui dipenuhi puing-puing dan ranting pohon yang terbakar. Api semakin mendekat, dan suhu udara semakin panas. Di tengah perjalanan, pria penyelamat itu harus berpisah dari mereka untuk membantu korban lain yang terjebak. Farhan dan Aisyah kembali sendirian, berusaha mencari jalan keluar sambil membawa bayi mereka yang kini mulai rewel karena kepanasan. Farhan dan Aisyah terus berjalan dengan sisa tenaga yang mereka miliki, mencoba mengikuti jalur yang sebelumnya diarahkan oleh petugas penyelamat. Namun, tanpa bimbingan lebih lanjut, mereka harus membuat keputusan sendiri di tengah kepanikan. Asap semakin tebal, membuat setiap tarikan napas terasa menyakitkan. Zain mulai menangis keras, membuat Aisyah semakin gugup. Farhan, kita harus segera keluar dari sini. Aku takut Zain tidak kuat menghirup udara seperti ini, ujar Aisyah, suaranya penuh kekhawatiran. Farhan mencoba menenangkan istrinya meskipun dirinya juga merasa panik. Aisyah, dengarkan aku. Kita akan keluar dari sini. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada kalian berdua, jawabnya sambil menggendong tas yang terasa semakin berat. Namun, langkah mereka tiba-tiba terhenti ketika suara gemuruh terdengar dari arah kanan. Sebuah pohon besar tumbang, memercikkan api yang terbang ke udara. Farhan langsung menarik Aisyah ke arah berlawanan, memimpin jalan sambil terus berdoa dalam hati. Di tengah perjalanan, Aisyah mulai kelelahan. Kakinya terasa berat, dan peluh mengalir di seluruh tubuhnya. Ia merasa tubuhnya hampir menyerah, tetapi tangisan Zain menjadi satu-satunya alasan ia terus berjalan. Farhan, aku lelah, aku tidak tahu apakah aku bisa terus, lirihnya dengan air mata yang mulai mengalir. Farhan berhenti, menatap istrinya dengan tatapan penuh kasih. Ia tahu, di tengah situasi seperti ini, ia harus menjadi pilar kekuatan bagi keluarganya. Aisyah, aku tahu ini sangat sulit, tapi kita harus bertahan. Ingat Zain, dia membutuhkan kita, ucap Farhan sambil mengusap wajah istrinya yang basah oleh air mata. Aisyah mengangguk lemah, memeluk Zain lebih erat. Mereka kembali melangkah, tetapi kondisi semakin memburuk. Suhu udara meningkat drastis, dan nyala api mulai terlihat dari kejauhan,
menjalar melalui semak-semak kering. Farhan menyadari bahwa mereka harus bergerak lebih cepat, tetapi Aisyah mulai tertinggal di belakang. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah celah kecil di antara dua batu besar. Celah itu tampak seperti tempat yang cukup aman untuk berlindung sementara. "Ayo kita masuk ke sana," ujar Farhan sambil menunjuk celah tersebut. Aisyah mengikuti suaminya dengan langkah gontai. Mereka berdua duduk di dalam celah sempit itu, mencoba mengatur napas. Tangisan Zain mulai mereda, tetapi Aisyah masih terlihat sangat cemas. "Bagaimana jika api mencapai tempat ini? Kita tidak bisa terus bersembunyi," Farhan, katanya dengan suara bergetar. Farhan menatap istrinya dalam-dalam. "Aisyah, kita akan keluar dari sini. Aku janji. Tapi untuk sekarang, kita harus menghemat tenaga dan menunggu sampai kita bisa melihat jalur yang lebih aman." Aisyah hanya bisa mengangguk, meskipun hatinya dipenuhi rasa takut. Ia menatap wajah Zain yang tertidur di pelukannya, berharap anaknya tidak akan mengingat situasi mengerikan ini ketika ia tumbuh besar. Setelah beberapa menit berlindung, mereka mendengar suara helikopter dari kejauhan. Suara itu membuat harapan mereka kembali menyala. Farhan segera keluar dari celah batu dan melambaikan tangannya ke udara, mencoba menarik perhatian tim penyelamat. Namun, asap yang tebal membuat helikopter sulit melihat mereka. Farhan kembali ke dalam, wajahnya penuh kekecewaan. "Mereka tidak melihat kita," ujarnya dengan nada putus asa. Aisyah hanya bisa memeluk Zain lebih erat, berdoa agar pertolongan segera datang. Tiba-tiba, Zain mulai menangis keras. Tangisan bayi kecil itu terdengar nyaring, seolah-olah memecah keheningan di tengah bencana. Farhan dan Aisyah terkejut, tetapi tangisan itu justru memberi mereka ide. "Aisyah, biarkan Zain terus menangis. Itu satu-satunya cara agar mereka mendengar kita," ujar Farhan dengan nada mendesak. Aisyah menatap suaminya dengan ragu, tetapi akhirnya ia mengangguk. Ia membiarkan Zain menangis, meskipun hatinya terasa pedih mendengar suara anaknya yang tampak kesakitan karena panas dan lelah. Tangisan Zain perlahan mulai terdengar lebih keras. Dan benar saja, helikopter yang berpatroli kembali mendekat ke arah mereka. Suara tangisan itu berhasil menembus kebisingan api dan asap. Beberapa saat kemudian, cahaya dari lampu sorot helikopter menembus kabut asap, langsung mengarah ke celah batu tempat mereka berlindung. "Mereka melihat kita," seru Farhan dengan penuh harapan. Tim penyelamat segera menurunkan tali dan mengarahkan Farhan serta Aisyah untuk naik. Dengan hati-hati, Farhan membantu Aisyah yang memegang Zain naik terlebih dahulu. Aisyah merasa tubuhnya hampir tidak memiliki tenaga lagi, tetapi suara-suara dari tim penyelamat memberinya kekuatan. "Ayo, kita sudah dekat," teriak salah satu penyelamat dari atas. Setelah Aisyah berhasil naik bersama Zain, Farhan segera menyusul. Saat mereka akhirnya berada di dalam helikopter, Aisyah menangis terisak-isak sambil memeluk Zain. "Ya Allah, terima kasih. Terima kasih kau telah menyelamatkan kami," ucapnya berulang-ulang. Farhan duduk di sampingnya, memegang tangan istrinya dengan erat. Ia tidak pernah merasa selega ini dalam hidupnya. Dari atas, mereka bisa melihat kobaran api yang masih melahap sebagian besar hutan dan rumah-rumah di sekitar. Rasa syukur mereka tak terbendung meskipun mereka tahu rumah kecil mereka telah hangus bersama harta benda lainnya. Seorang petugas penyelamat mendekati mereka dengan senyuman. "Kalian benar-benar beruntung. Kami hampir tidak mendengar suara bayi kalian karena suara api dan angin. Tapi tangisan bayi itu menyelamatkan kalian," ujarnya. Farhan dan Aisyah saling berpandangan. Mereka sadar bahwa keajaiban ini bukanlah kebetulan. Allah telah menunjukkan kuasa-Nya melalui cara yang tidak mereka duga. Setelah tiba di tempat aman, Farhan dan Aisyah diberikan selimut dan makanan oleh tim penyelamat. Mereka duduk di sudut ruangan, masih memeluk Zain yang kini tertidur lelap. Meski kehilangan semua harta benda, mereka merasa diberkahi karena masih memiliki satu sama lain.
Aisyah menatap wajah Zain dengan penuh cinta. Dia benar-benar bayi ajaib. Tangisannya menyelamatkan kita, ujar Aisyah sambil tersenyum tipis. Farhan mengangguk, merasa bersyukur atas keberanian dan ketabahan istrinya. Kisah ini menyebar dengan cepat setelah dilaporkan oleh media lokal. Banyak orang yang terinspirasi oleh keberanian keluarga kecil ini dan keajaiban yang terjadi di tengah bencana. Bagi Farhan dan Aisyah, pengalaman ini menjadi pengingat bahwa doa dan keyakinan kepada Allah dapat membawa mereka melewati cobaan seberat apapun. Mereka bertekad untuk memulai hidup baru, tidak hanya untuk diri mereka sendiri tetapi juga untuk masa depan Zain, bayi kecil yang menjadi simbol harapan di tengah kegelapan.